Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan dengan judul Hidup Suci adalah Identitas Anak-anak Tuhan, yang terambil di dalam 1 Yohanes 2 ayat 28-29. Identitas adalah ciri-ciri, keadaan khusus seseorang, atau jati diri. Kita sebagai manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan yang adalah Sang Pencipta, maka kita memiliki identitas atau jati diri sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi sedikit saja orang yang menyadari kenyataan ini, dan itu sudah sewajarnya sejak manusia jatuh dalam dosa. Walaupun demikian, kita bersyukur kepada Tuhan melalui karya keselamatan yang telah Dia kerjakan untuk kita, sehingga Yesus mati di kayu salib supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan memang telah memberikan keselamatan kepada kita, tetapi bukan berarti secara otomatis kita hidup suci dan jauh dari dosa. Kita masih manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, karena kita masih tinggal di bumi dan masih mengenakan tubuh jasmani, di mana dosa keturunan melekat dalam hidup kita. Namun, identitas diri kita sebagai anak-anak Tuhan juga tetap melekat dalam hidup kita oleh karena pengorbanan Yesus di kayu salib. Sesungguhnya setiap harinya kita diperhadapkan dengan dua pilihan. Apakah kita mengikuti keinginan daging kita atau mempertahankan identitas kita, yaitu hidup suci sebagai anak-anak Tuhan. Dan sebagai orang yang percaya kepadanya, tentunya kita mau hidup suci. Lalu bagaimana supaya kita dapat mempertahankan identitas kita, yaitu hidup suci sebagai anak-anak Tuhan? Yang pertama adalah tinggal di dalam Tuhan. Kita tinggal di dalam Tuhan supaya kita memiliki keberanian untuk percaya dan tidak usah malu terhadap Tuhan pada hari kedatangannya. Hal ini sebagaimana tertulis dalam ayat 28. Pertanyaannya ialah, apa maksudnya tinggal di dalam Tuhan? Jawabannya yaitu menyadari Tuhan selama 24 jam. Hal ini tidak berarti supaya terus berdoa, membaca Alkitab, atau beribadah sepanjang hari tanpa melakukan kegiatan yang lain. Melainkan, kita menyadari bahwa setiap langkah kita, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan menyertai kita, Tuhan peduli kepada kita, dan kita percaya akan kekuatan dan pertolongannya. Apabila kita menyadari Tuhan, selalu mengingat Tuhan selama 24 jam, maka untuk hidup suci bukanlah hal yang susah. Karena di saat kita tergoda untuk melakukan hal yang jahat, mencuri, berzina, memfitnah orang, berkata kasar, dan perbuatan jahat lainnya, maka kita akan berpikir dua kali untuk melakukannya. Sebab di mana Tuhan berada, maka di situ tidak ada kegelapan dan dosa, melainkan terang yang terus menuntun kita untuk melakukan kehendak Tuhan dan bukan keinginan daging kita sebagai manusia. Hal yang kedua yaitu melakukan kebenaran. Kebenaran apa yang harus kita lakukan? Ialah semua hal yang tidak menyakiti hati Tuhan. Supaya kita memiliki kepekaan apakah tindakan ataupun keputusan yang kita ambil itu tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan, maka kita perlu menyukai untuk membaca firman Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 17 ayat 17. Bunyinya, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jika selama ini kita lebih banyak mendengar mengenai tetangga kita yang punya mobil baru, saudara kita yang beli rumah baru, teman kita yang sudah sukses, dan kita membanding-bandingkannya dengan hidup kita, maka hal itu akan membuat kita iri, sehingga kita lebih banyak memperbincangkan hal tersebut. Tetapi akan lebih baik jika kita mendengar suara Tuhan dengan membaca Alkitab atau dengan mendengar khotbah, sehingga itu menguatkan iman kita kepada Tuhan. Kita tahu bahwa bisa saja kita melakukan hal yang benar di mata manusia dengan tujuan untuk mendapatkan pujian, mendapat promosi, atau motivasi lainnya. Tetapi kita pun harus menyadari bahwa Tuhan melihat hati kita. Sedangkan apabila kita melakukan kebenaran dan kita dikucilkan, itu pun adalah kasih karunia, karena upah kita di surga. Mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan,
kita tetap melangkah bersama Tuhan untuk hidup suci seperti yang Tuhan mau, dengan cara tinggal di dalam Tuhan dan melakukan kebenarannya dalam kehidupan kita setiap harinya. Hal ini memang tidak mudah, tetapi bukan berarti mustahil. Tuhan Yesus memberkati.